Saya memang agak kaget ketika Mas Kosin itu sempat mengeluarkan pernyataan, tujuan dari mereka Prapit adalah untuk supaya menyelamatkan Jokowi. Nah itu. Kan terbukti kemarin malah, alhamdulillah. Sekarang sudah dilihat, rekayasanya udah mulai kelihatan kan. Ngapain juga dia ngumpulin para saksi-saksi itu di rumahnya kemarin. Kemudian saksi-saksinya mengaku, saksi-saksinya pada mengaku, oh iya kami difasilitasi, kami dibayari nanti untuk kesana. Tadi ada satu pertanyaan juga yang di luar ini untuk Pak Roy soal Kozinudin, tadi kebaca satu. Oke, apa? Itu gimana? Ini mungkin banyak Kozinudin yang udah tahu, tapi ini di Dalibas belum keluar dari mulutnya. Kozinudin gimana Bang? Dari hati saya yang paling dalam, secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Bang Kosin. Bahkan ada beberapa podcaster, bukan podcaster, YouTuber, ya, saya sebut aja ya, dari sini, Dalibas, kemudian juga mungkin dari tempat lain itu yang ingin ngajak, Bang, kalau disatukan satu forum dengan Mas Kosin mau nggak? Saya bilang mau. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya? Kenapa enggak? Enggak ada soal. Nggak ada masalah, dan saya masih tetap menghormati tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya, TAKA itu. Dan bahkan kan dua dari TAKA kan bergabung dengan saya sekarang, Mas Gafur dan juga Mbak Soraya, dan juga ada beberapa yang mau bergabung. Saya tidak ada masalah bahkan dengan teman-teman atau dengan layer di atasnya, ya, dengan Pak Eros Jarot, dengan Pak Abraham Samad, dengan Pak Lukas Luarso, itu dengan Pak Sam, itu saya masih tetap komunikasi dengan baik. Tidak ada perpecahan ya? Nggak ada, hanya aja. memang saya memang agak kaget ketika Mas Kosin itu sempat mengeluarkan pernyataan, tujuan dari mereka Prapit adalah untuk supaya menyelamatkan Jokowi. Nah itu. Kan terbukti kemarin malah, alhamdulillah. Saya kan ditolak Prapitnya. Kok ditolak? Alhamdulillah. Ulang tahun lagi. Enggak apa-apa, kalau enggak 2 hari setelah. Kalau itu kemudian disetujui, tentu tuduhannya, wah ini Jokowi ini benar. Tapi kan ditolak. Berarti nggak ada kedekatan dengan Jokowi dan nggak pernah ada yang namanya saya itu mendekat ke Oslo, mendekat ke tembok Yeru Solo, kan nggak ada. Ya kan? Itu kan tembok Yeru Solo itu. Nggak ada. Iya, tadi soal ngomongin soal Prapit kedua ditolak gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Tapi kata Prapit 3, 4 katanya. Kan ada Prapit ketiga. Prapit ketiga soal apa? Soal ganti rugi. Ganti rugi. Oh, bukan yang 35. Bukan. Soal ganti rugi, dan ganti rugi itu hubungannya dengan yang Prapit 1. Prapit 1 yang soal penangkapan, penggeledahan dan penahanan yang tidak sah. Diterima sebagian. Dan memang yang daging-daging yang diterima. Dan 3 yang daging itu diterima, dan memang waktu itu justru ide meminta ganti rugi itu justru Hakim Prapit yang pertama itu yang mengatakan silakan lah kalau Anda mau, tapi ya diajukan secara terpisah. Ya udah, ini kita ajukan. Kalau ternyata besok ditolak lagi, ya lucu aja berarti. Ya. Kalau gitu. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah. Ganti ruginya apa? Sama sekali kita tidak akan terima dalam bentuk uang atau tunai, tapi akan kita sumbangkan kepada yayasan atau pihak yang membutuhkan. Jadi itu hanya untuk mengingatkan. Berapa nominalnya? Ada bisa sekitar 210 juta. Wow. Nggak banyak. Kalau dari sisi itu nggak banyak, biasa. Mas Roy mau menuntut 210 juta kepada... Itu aturan. Itu sesuai dengan aturan. Nah, dan kalau misalkan menang, uang itu akan disumbangkan. Sama sekali tidak ada yang masuk ke kami atau ke PH. Nggak ada. Karena itu hanya bentuk pengingatan saya kepada pihak-pihak atau instansi yang kemarin telah salah membuat. Itu duit loh. Ya, duit. Sama seperti ketika Jogja, pihak keraton juga menggugat KAI waktu itu, gugatnya Rp1. Mereka juga hampir sama kan. Hanya menjalankan prosedur aja. Iya, hanya menjalankan prosedur bahwa yang namanya. Tapi disertai minta maaf nggak itu? Apa? Ya, ada sih, harus ada anunya lah. Tahapannya ada di situ. Clear. Nah, kalau tadi sempat keluar, apa Prapit yang keempat? Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, gitu. Prapit ketiga soal ganti rugi. Dan ini pengumuman ya, sidang Prapit ketiga, ya, itu kemarin sempat kami umumkan pada tanggal 28 Juli. Ya. Ternyata ada perubahan. Jadi ternyata ada perubahan. Disidangkan mulai tanggal 22 Juli. Besok. Besok banget ya. Besok sudah mulai sidang Prapit yang ketiga. Mas Roy sendiri sebenarnya pengen nggak sih biar cepet-cepet kelar gitu? Loh iya. Pengen masuk ke pokok perkaranya. Gini, cepet kelar itu ibaratnya kita naik perahu tadi. Ya, kita tadi kan tahu perahu itu ternyata di bawah banyak karang. Karang-karang yang menonjol. Lah kalau karang itu bisa kita babat duluan, kenapa tidak? Iya kan gitu. Jadi kalau enggak, biar memperingan. Ya, kalau tidak kan perahunya kan langsung nabrak karang. Itu bisa pecah, langsung bocor, bukan boncos ya. Iya, pindah perahu nanti kayak baru itu tadi. Nanti ada yang lompat pindah perahu. Tadi itu jelas ya. Saya nggak mengada-ada. Sudah jelas ada. Kalimat dia sendiri loh, dia nulis pindah perahu itu. Nah, itu ada di sini tuh. Pindah perahu. Ya, itu jelas ada. Dan itulah Prapit keempat rahasia. Prapit keempat tunggu tanggal mainnya. Ya, karena baru akan kita daftarkan
nanti di akhir pekan. Jadi kemungkinan ini kita selesaikan Prapit ketiga dulu. Ya, Prapit ketiga selesai dulu. Kalau misalkan diterima atau enggak, langsung masuk Prapit 4. Ya. Pertanyaan saya, sidangnya kapan? Sidang utamanya. Sidang utamanya kapan? Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025, sidang itu menunggu selesainya semua Prapit. Iya. Ya udah, itu aja jawaban saya. Pokoknya Prapitnya kelar, baru Nah, ini pertanyaan saya berikutnya adalah bakal berapa jilid nih Prapitnya? Lah, kalau berapa jilid? Ya rencana 4 dulu lah. Tergantung dijilid kayak gini apa enggak. Berapa bab? Berapa bab ya. Tunggu saja deh. Itu namanya adalah hak hukum kami. Iya, sedang konsekuensi menjalankan kami haknya. dan itu. Nih, disertasinya lagi mau diuji sama Mbak Iya, Fitri. saya mau lagi dibaca. Secara S2 aja belum kelar-kelar ya, tolong dong S2 Gak saya. apa-apa, gitu harus. Langsung gini, tolong S2 saya. Itu Mas, jadi intinya gini, ya, semua itu adalah hak-hak hukum dari kita. Saya menghormati bagaimana Dr. Tifa itu langsung turun ke pokok perkara. Dan Ya. dan kan selalu bersamanya juga datang ke Iya, sidangnya saya lihat dia. selalu Ada kecuali mungkin Kamis besok, karena kebetulan saya Prapit untuk yang Kamis besok itu sudah yang Prapit ketiga. Hari kedua. Berarti itu adalah jawaban dari pihak termohon, kemudian kami mengajukan replik dan dari sana mengajukan duplik. Langsung. Wah, itu kan menarik cepat. sekali. Atau Jumat. Tahu banget. Ngerti juga. Ini... Persis kayak profesor saya jawabannya. Iya, gimana? Menarik sekali gitu. Menarik sekali. Tapi ini ada beberapa kesalahan di sini ya. Gitu. Ini awalnya gitu. Ya, ini kan Gitu. sidang Mas Roy masih sidang Prapit, sedangkan Dr. Tifa sudah masuk pokok SFC. perkara. Ya, Apakah Mas besok Roy besok Dr. Tifa hari Kamis itu adalah jawabannya putusan dari putusan selah. putus salah kan? Dari pengadilan apakah negeri Jawa eksepsinya atau perlawanan sekarang diterima atau enggak? atau Gitu kan? ya, namanya nota perlawanan kalau Nota sekarang. perlawanan sekarang. Eksepsi Ya. itu. Nah, ya. apakah Mas Roy yang masih Prapit dengan Dr. Tifa yang udah sidang jadi sarana untuk Mas Roy intip nih? Nggak ada mengintip. Semua sama. Apa yang kami lakukan dengan Prapit, Mas? Itu kalau kemarin seperti Prapit yang pertama itu disetujui, itu berguna untuk Dr. Tifa dalam menyusun nanti pembelaannya juga kan. Jadi kan yang namanya penangkapan, penahanan itu kan nggak sah. Hanya kemudian penersangkaan sesuai dengan pasal 32 kan kemarin ditolak. Hanya meskipun ditolaknya itu lucu. Hakim sama sekali tidak membaca pertimbangan-pertimbangan yang ada, tapi hanya menggunakan satu parameter, yaitu adalah waktu. Hanya dikatakan kami terlambat dalam mengajukan pra-peradilan. Padahal yang namanya terlambat itu di dalam Iya, kenapa udah nggak pas penyelidikan di polisi sih, Bang? Gini, lo itu hak orang untuk melakukan Prapit. Mau Prapitnya dulu atau Prapitnya sekarang kan nggak ada soal. Sama dengan ketika saya ditangkap. Ya gitu. Kenapa dulu langsung diprapit? Kenapa tidak kemudian besok-besoknya? Lah itu hak juga dari kita. Itu kan namanya ada strategi tersendiri. Ada. Kalau itu kan istilahnya Mas Refli kan itu kan lawyer's ways. Jadi artinya jalan lawyer. Apa? Lawyer enggak, ya, katanya apa? Topiknya kemana-mana. Ini kan menjawab pertanyaan kalian. Ya, ya. Topiknya soal ini loh. Topiknya soal ini loh tadi. Tadi soal ini. Tapi tadi ada yang nanya tuh Coach Zinudin gimana? Kita tanyain. Saya kan apa aja ditanya. Kan warung serba ada ini ya. Ini meja klarifikasi nih. Kan meja curhat. Nih katanya sidang apa nih? Sidang setelah langsung masuk iklan jadi ketutup lagi. Sidang apa nih? Wah, ini mah Mas Roy baca sendiri. Biasalah orang-orang kan tanya pertanyaan kan ada yang plus ada yang minus, gak ada masalah kan. Itulah. Kayak tadi saya ditanya bertele-tele, enggak. Iya, saya lebih sering menggunakan lensa zoom daripada tele. Ada yang bilang kalau tele itu fix ya, kalau wide itu lebar, kalau saya zoom. Iya, itu katanya ada boro-boro ada bukti. Banyak yang nantikan Mas Roy ke sidang utama nih katanya. Enggak apa-apa, tunggu aja. Ngapain juga kan kalau nanti di sidang utama kan kita juga nanti akan melihat bagaimana orang yang lapor itu harus hadir kan. Yes, ya. Itu pemeriksaan saksi. Dan kan sekarang sudah dilihat rekayasanya udah mulai kelihatan kan. Ngapain juga dia ngumpulin para saksi-saksi itu di rumahnya kemarin. Iya, kemudian saksi-saksinya mengaku, saksi-saksinya pada mengaku, oh iya kami difasilitasi, kami dibayarin nanti untuk kesana. Lah, saksi-saksi udah jelas pada ngaku, nanti transportasinya dibayarin, kemudian akomodasinya dibayarin. Kalau itu ada jelas kayak gitu. Itu Pak Jokowi ada teman Jokowi, Mas Roy ada teman Roy nggak nih? Apa? Iya, ada teman. Iya, teman Roy gitu. Kalau kita ditanya ijazah, tunjukkan saja ijazahnya. Bukan kalau kita ditanya ijazah, kemudian buat reuni-reunian. Itu jawaban saya. Kalau kita ditanya transkrip nilai, tunjukkan saja transkrip nilainya.
Bukan kemudian kita relay terus bikin pertemuan dengan teman-temannya, memfasilitasi teman-temannya. Itu. Yang ditanya ijazah itu saya. Yang ditanya ijazah itu saya. Yang ditanya transkrip itu saya. Kenapa harus menunjukkan transkrip yang lain? Kayak misalnya kita pergi bersama, Mas. Kita nyopir, kemudian tiba-tiba yang nyopir Mas gak bawa SIM. Polisinya tanya, mana SIM-nya? Kemudian Mas bilang, itu SIM saya persis kok seperti punya Pak Roy Suryo. Terus saya keluarkan SIM saya, ya kan? Nah, setelah saya keluarkan, ya SIM kita sama kok. SIM saya sama, Pak. Itu kan yang terjadi kemarin. Jadi artinya orang yang ditanya apa, ya yang ditanya siapa, emang yang keluar siapa. Saya misalnya nyopir, ditanya SIM, ya saya keluarkan SIM saya. Tutup dulu itu, Bang. Oh iya. Ini SIM truk ini, tergandeng. Oh, punya? B2. Ujian asli nih saya. Oh, Roy bawa Saya ujian di Daan Mogot sana. bawa truk. Diperbolehkan membawa truk gandeng. Wah, emang ada rencana mau bawa truk? Saya kadang-kadang bawa truk. Oh. Saya kan punya hobi otomotif. Oh Kemudian iya. saya punya Hobinya tronton. Otomotifnya tronton loh. Enggak, tronton itu untuk bawa kendaraan saya. Kendaraan kuno ya, bukan kendaraan sport mewah, bukan Ini kendaraan komen. kuno. Gitu ya. Dia komennya banyak, nggak Komennya sempat kita banyak, baca makasih satu-satu. banyak nih Oke Ya. Zoners yang udah komen. Nanti setelah ini selesai mungkin nanti Mas Roy Suryo sendiri akan baca-baca. Ini kan nanti Ya. masih tetap ada Sama kan? seperti Bill kemarin kan juga komen-komennya kan diserahkan ke Bill. Jadi ya sama. Iya banyak. Oke, terima kasih yang udah komen. Oke Makasih Zoners ya, yang dari Zoner. Taiwan Ya. semua, dari Karawang juga. Ya. Nobar kan dari Karawang, Bang. Nobar, sampai nobar. Makanya Sampai tadi saya nobar. panik kalau Mas Nobar Roy belum katanya. nyampe-nyampe. Padahal tadi itu udah di Kebon Sirih, tapi Kebon Sirih ujung sana agak macet mencapai Tamrin, begitu ngelompati Tamrin, aduh, stek kita dua sisi ada di dua arah lagi itu. ini ya. Oke, Iya. mungkin langsung Saya mau aja. bilang dua sisi acaranya sebelah, mau bilang dua arah juga acaranya sebelah. Jadi Ya. Malam ada lagi di Rakyat Bersuara. nah, kalau itu rakyat bersuara, itu Kalau di acara sini kita. curhat dulu di sini. Ya. Ini tempat curhatnya Siap. Mas Roy. Nanti malam tempat pertarungan. Dan akan konon kalau jadi datang ya, tapi katanya udah datang. Akan ketemu dengan namanya si dokter palsu Eng. Hasialan siang itu akan ada Bang Eng. Rismo. Yang sudah mangkir 2 kali. Itu juga ditanyakan tadi sama Occasioners. Bener kan Ya. ini bakal datang? Kita tunjuk. Tunggu Yang jelas saja. Mas Roy udah pemanasan di sini. Dah, aku Kayaknya udah di RB dia Udah siap kebakaran nih. kayaknya. Dia kebakar nih kayaknya. Dia siap-siap kebakaran. Ya. Oke, Mas Roy mungkin closing statement soal Langsung ijazah closing ini. statement. Ya, saya closing statement ini ya. Alhamdulillah, ketika banyak orang ribut dan tanpa hak ataupun misalnya ngaco, ngawur, bilang ijazah saya palsu atau saya harus DO atau saya plagiat ya, buktikan aja dan nanti silahkan dengan teman-teman dari UNJ yang juga Sivitas Akademik UNJ yang akan menjelaskan. Clear. Artinya saya mendapatkan secara resmi ya hak saya sebagai seorang dokter lulusan UNJ dan resmi dan semua syarat itu semua lengkap. Tidak ada yang tidak lengkap. Kalau ada keterlambatan, ya memang saya baru terlambat ngambil ini gara-gara ya memang ijazahnya kan belum diperlukan kemarin. Jadi ngapain juga saya ambil? Ya, kok saya sudah menggunakan gelar dokter? Ya kan sudah ada STL-nya, surat tanda lulusnya. Ya, dan surat tanda lulus itu sudah hak sah, berhak menggunakan itu. Silahkan, kemudian itu tunggu saja. Kalau misalnya teman mau menunggu klarifikasi dari UNJ, silahkan. Dan saya yakin Universitas Negeri Jakarta akan bisa mempertahankan apa yang sudah mereka sidangkan dan mereka berikan kepada saya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, makasih banyak Mas Roy Suryo. Sama-sama. Wassalamualaikum sudah warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Dan juga Oke Zoners, makasih udah stay ya. Dan semoga penegakan hukum bisa berjalan Amin. secara murni dan lepas dari segala kepentingan Ya. politik. Saksikan terus Oke Zone dan Libas dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gua Hafid. Ya, gua Roy. Ya, sampai jumpa. Makasih Mas Roy. Sama-sama. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.